gentlemen, are you ready? Short intro for an hour. Video presentation. Qui n'en plaît pas, vraiment ce qu'il est. Ainsi va la vida, ainsi va la vida, ainsi va la vida. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika atau tanpa menggunakan alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Menurut Barnard Concise Dictionary of Etymology, kata komputer digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang menghitung. Kemudian menjelang di tahun 1897 digunakan sebagai alat hitung mekanis. Charles Babbage mendesain mesin hitung pertama yang disebut mesin analytical dan juga alat mesin lainnya seperti slide rule. Charles Babbage yang lahir di tanggal 26 Desember 1792 adalah seorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Tahun 1991 dengan menggunakan rencana asli dari Babbage, sebuah mesin diferensial dikembangkan dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna, yang membuktikan bahwa gagasan Babbage tentang mesin ini memang dapat diimplementasikan. Charles Babbage meninggal pada tanggal 18 Oktober 1871 dan di umur 79 tahun. Kemudian meninggalkan 8 anak. Pada masa itu, perhitungan dengan menggunakan tabel matematika sering mengalami kesalahan. Babbage ingin mengembangkan cara melakukan perhitungan secara mekanik sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang sering dilakukan oleh manusia. Saat itu Babbage mendapat inspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh Wilhelm Kierkegaard dan Blaise Pascal dan Gottfried Leibniz. Kemudian sejarah komputer ini pun diawali ketika penemu Inggris Charles Babbage menyelesaikan prinsip-prinsip pemakaian umum komputer digital. Mesin yang dirancangnya diberi nama mesin analitis. Meski tidak sama cepatnya, karena mesin ini bukanlah dirancang untuk bertenaga listrik. Namun, berhubung teknologi abad ke-19 belumlah cukup maju, Babbage tidak sanggup merampungkan mesin analis itu, karena selain memang tidak bisa, juga memerlukan waktu dan biaya yang besar. Di tahun 1937, tulisan Babbage menjadi perhatian Howard Aiken yang juga sedang mencoba menyelesaikan rancangan mesin komputer tergerak oleh gagasan Babbage. Mark I adalah komputer pertama yang dibuat oleh Aiken. 2 tahun Mark I dioperasikan, kelompok insinyur dan penemu lain menyelesaikan ENIAC, mesin hitung elektronik pertama. Sejak itu, kemajuan teknologi komputer berkembang pesat. Mesin hitung punya pengaruh begitu besar di dunia dan menjadi lebih penting lagi di masa depan. Sumbangan pikiran Babbage terhadap perkembangan komputer tidaklah lebih besar ketimbang Aiken atau ketimbang John, karena di tahun 1671 Gottfried Wilhelm von Leibniz, seorang filsafat dan matematikus, merancang mesin yang dapat menjumlah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Dan orang Prancis lainnya, Jacques, yang di awal abad ke-19 sudah menggunakan sistem pengisian komputer untuk menguasai alat tenun. Alat tenun Jacques punya pengaruh besar terhadap pemikiran Babbage.
cikal bakal komputer itu bernama integrated circuit. Komputer yang kita pakai kini sudah tergolong canggih jika dibandingkan dengan saat pertama kali chip prosesornya ditemukan. Yuk kita simak sejenak secara perkembangan teknologi chip ini. Integrated circuit atau yang biasa disingkat sebagai IC atau beberapa orang yang menyebut sebagai chip saat ini memiliki peran penting dalam perkembangan industri elektronika di dunia, mulai dari televisi, telepon seluler, komputer, dan berbagai barang elektronik lainnya masih menggunakan IC di dalamnya. Pada tahun 1958, seorang insinyur bernama Jack Kilby yang bekerja pada Texas Instruments mencoba memecahkan masalah dengan memikirkan sebuah konsep menggabungkan seluruh komponen elektronika dalam satu blok yang dibuat dari bahan semikonduktor. Terciptalah chip yang pertama. Meskipun masih dengan skala kekurangan dan kelemahannya, beberapa saat setelah itu Robert Noyce yang bekerja pada Fairchild Semiconductor Corporation menemukan hal serupa meskipun mereka bekerja pada dua tempat yang berbeda. Sejak penemuan pertama IC, riset banyak dilakukan untuk menyempurnakan sebuah IC. Beberapa hal yang penting dalam sebuah IC adalah ukuran dan daya listrik yang dibutuhkan sebuah IC untuk berfungsi dengan baik. IC yang ukurannya sekitar jari kuku manusia, di dalamnya terdapat ratusan juta komponen yang terintegrasi menjadi satu. Proses pembuatan IC sendiri terdiri dari ratusan step, meskipun proses pembuatannya hingga siap untuk digunakan sangatlah rumit. Namun keuntungan yang didapatkan dari fleksibilitas sebuah IC dibandingkan dengan jika tidak menggunakan IC. Dilitik dari sejak penemuan IC, teknologi IC boleh dibilang masih muda, belum genap setengah abad dari pertama kali diproduksi. IC telah berperan penting dalam peradaban manusia, seperti komputer misalnya, yang proses utamanya dikontrol oleh ratusan IC. Komputer merupakan hal yang penting dalam mendukung perkembangan teknologi lainnya. Abakul muncul sekitar 500 tahun yang lalu di Asia Kecil yang masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputer. Sebenarnya alat ini berasal dari Mesir, tetapi ada orang Cina dibawa ke negaranya sehingga namanya berubah menjadi Chipwa. Alat memungkinkan penggunaannya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abakus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abakus kehilangan popularitasnya. Kalkulator roda numerik 1. Setelah hampir 12 abad, muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi pada tahun 1642. Blaise Pascal 1623 sampai 1662 yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang disebut sebagai kalkulator roda numerik yang berbahasa Inggris numeric wheel calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak yang berbentuk persegi berwarna kuning menggunakan 8 roda putar berigi untuk menjumlah bilangan hingga 8 digit. Kalkulator roda numerik 2. Tahun 1694 seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz 1646 sampai 1716 memperbaiki Pascalin dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan sama seperti pendahulunya.
Alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Kalkulator roda numerik 3. Charles Xavier Thomas D. Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Colmar. Arithmeter mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Generasi yang pertama yaitu komputer generasi pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini tentu saja meningkatkan pengembangan komputer serta mempercepat teknik komputer. Pada tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Closed Cial yang berfungsi untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Tempat pembuatan Closed ini tidak mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Yang pertama yaitu Closed bukan merupakan komputer serbaguna dan ini hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Alasan yang kedua yaitu keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga dekade perang berakhir. Perkembangan komputer lain pada masa ini adalah Electronic Numerical Integrator and Computer ENIAC yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat, terdiri dari 18.000 vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang dikonsumsi daya sebesar 160.000 watt. 1909 John Welch Merchant 1907 sampai 1980. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk memampang baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian dilanjutkan pekerjaannya kembali. Komputer generasi pertama dikarakteristik bahwa operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan kecepatannya. Selain komputer generasi pertama adalah kegunaan tuba vakum yang terletak pada masa tersebut dan data. Selanjutnya generasi kedua. Pada tahun 1945, penemuan resistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Resistor menggantikan tuba vakum yang ada pada televisi, radio, dan komputer. Pada awal tahun 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis di universitas dan di pemerintahan. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang menggunakan transistor, program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa programan yang ada di dalam fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi pengguna bisnis. Bahasa programan ini kode mesin yang rumit dengan kata-kata dan kalimat formula matematika yang mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk komputer. Selanjutnya yaitu komputer pada generasi ketiga. Walaupun resistor dalam banyak hal mengungguli tuba vakum, namun resistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kursa menghilangkan masalah ini. Jack Libis, seorang insinyur mengembangkan integrasi
tahun 1958 mengkombinasikan 3 elektrokonduktor dengan silikon kecil yang terbuat dari faksa. Para ilmuwan berhasil memasukkan komponen-komponen ke dalam suatu chip yang tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen yang dapat diibaratkan dalam chip. Komputer generasi ketiga lainnya yaitu penggunaan operasi yang memungkinkan menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak, dan program pertama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi komputer. Selanjutnya, komputer pada generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas dengan mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Dapat memuatkan ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Integrators membuat ribuan komputer dalam sebuah chip tunggal. Demikian banyak komponen dalam keping dan berukuran sekeping uang logam yang mempunyai harga dari komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja. IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti Microsoft Oven, televisi dilengkapi dengan Microsoft Resource. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominan kombinasi perusahaan-perusahaan besar. Pada masa sekarang, kita mengejar IBM kompatibel dengan pemakaian CPU. Seiring dengan menjaminnya penggunaan komputer di tempat kerja, cara-cara baru untuk menggali kompetensi terus dikembangkan. Seiring dengan bertambah kuatnya komputer kecil, komputer-komputer tersebut dapat dimulakan dengan secara bersamaan saja untuk saling berbagi memori dengan menggunakan perkabelan langsung yang disebut dengan Local Area Network atau LAN atau kabel telepon. Jaringan ini dapat berkembang menjadi sangat besar. Selanjutnya kita masuk ke komputer generasi kelima sampai sekarang ini. Mendefinisikan komputer generasi 5 cukup sulit karena hal ini masih sangat mudah. Contoh imajinatif komputer kelima yaitu komputer fiksi dari novel karya Arthur. Halaman menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan sebuah komputer generasi kelima. Dengan landasan pembuatan, hal dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, memasukkan visual dan belajar pengalamannya sendiri. Banyak kemajuan di bidang desain komputer semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Kemajuan rekayasa terutama adalah kemampuan pemrosesan yang akan menggantikan mode von Neumann. Chapman adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga IJA atau Institute for Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Keberhasilan